Oke, kita bahas latihan soalnya nih. Yang pertama, dari barisan-barisan di bawah ini, manakah yang merupakan barisan aritmatika? Nah, sebelum kita tentukan, kita ingat lagi, apa sih syarat barisan aritmatika? Nah, barisan aritmatika itu syaratnya adalah dia memiliki selisih yang sama. Nah, maka dari opsi-opsi yang ada di sini, kita harus cek dulu mana yang mempunyai selisih sama antar sukunya. Oke, yang pertama yang A kita cek. Dari 1 ke 6 selisihnya adalah 5. 6 ke 11 selisihnya 5. 11 ke 16 selisihnya 5. Oh, berarti selisihnya sama semua yaitu 5. Maka dia termasuk barisan aritmatika. Oke, yang pilihan pertama ya. Sekarang opsi yang kedua kita cek. Dari 9 ke 12 selisihnya berapa? 3. 12 ke 6, 4. Nah, ini kita lihat nih, BBD ya, antara selisih dari bilangan pertama dan bilangan kedua, lalu selisih bilangan kedua dan ketiga. Maka dia bukan barisan aritmatika. Opsi yang ketiga, 4 ke min 1, selisihnya adalah bedanya adalah min 5. Min 1 ke min 6, min 5 lagi. Min 6 ke min 11, min 5 lagi. Oh, sama nih. Karena sama, maka dia termasuk barisan aritmatika. Oke, yang terakhir. Nah, jangan sampai ngelihat, ini beda nih. Yang ini bilangan bulat, yang ini pecahan. Nah, jangan. Kita samakan dulu penyebutnya. Kalau enggak nanti bisa terkecoh. Nah, 1 itu kalau dijadikan penyebutnya 3, pembilangnya berapa ya? Oh, 1 itu adalah 3/3. Nah, kalau melihat ini jadi sama selisihnya. Coba kita buktikan. Yang 1/3 ke 3/3 selisihnya adalah 2/3. Nah, selisihnya 2/3. Yang ini 3/3 ke 5/3 selisihnya adalah 2/3 lagi. 5/3 ke 7/3 selisihnya 2/3 lagi. Nah, ternyata selisihnya sama walaupun bentuk bilangannya berbeda. Ada yang pecahan, ada yang bilangan bulat. Nah, jadi harus teliti nih kalian. Karena bedanya sama atau selisihnya sama, maka dia termasuk barisan aritmatika. Maka yang termasuk barisan aritmatika adalah option yang A, ya, lalu yang B, tidak ya, yang B. Jadi yang A, yang C, yang D. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Oke, nomor 2 ya, kita lanjutkan. Carilah suku ke-26 dari barisan aritmatika 4, 7, 10, dan seterusnya. Nah, cara pertama ini kalian bisa setelah 10 angkanya berapa dan seterusnya tuh sampai bilangan ke-26. Cuman capek pasti kan? Ada yang nggak capek? Kalau ada yang nggak capek silahkan. Kalau mesti capek. Nah, lalu gimana caranya? Nah, pertama ingat kita sudah pelajari tadi rumus untuk mencari suku ke N. Apa tuh rumusnya? Rumusnya adalah UN sama dengan A plus N-1 kali B. Nah, ini rumusnya. Terus UN, N-nya berapa? Nah, karena yang ditanya suku ke-26, maka pertama kita tulis dulu N-nya 26. Terus apalagi yang bisa kita tahu dari barisan ini? Bilangan pertamanya. Oh, bilangan pertamanya adalah 4. Nah, bilangan pertama dilambangkan dengan A. Maka A-nya adalah 4. Terus apalagi informasi yang kita bisa dapatkan? Selisih. Kita lihat. 4 ke 7 selisihnya 3. 7 ke 10 selisihnya 3. Sehingga kita bisa dapatkan informasi bahwa B-nya, bedanya adalah 3. Nah, udah dapat N, dapat A, dapat B, maka tinggal kita hitung. Suku ke-26 berarti U26 sama dengan A. A-nya berapa tadi? 4 ditambah N-1, N-nya 26 dikurang 1. B-nya 3. Nah, ingat, biasakan kalau ada operasi hitung campuran, yang dalam kurung dulu nih, ada yang dalam kurung. Maka kita hitung dulu yang dalam kurung. 26 kurang 1 adalah 25 dikali 3. Nah, ada hitung campuran lagi nih.
Mana dulu yang dikerjakan? Yang perkalian. Maka 4 ditambah 25 kali 3, yaitu 75. 4 ditambah 75 adalah 79. Nah, sehingga suku ke-26 adalah 79. Nah, ada nggak yang tadi nyoba manual? Sama nggak hasilnya? Nah, bisa dibuktikan ya. Oke, kita lanjutkan nomor berikutnya. Nomor 3. Suku keberapakah 239 dari barisan aritmetika? Nah, kalau dari kata-kata suku keberapa, berarti ini kan cari N-nya nih. Ya kan, N-nya berapa? Nah, ini 239 ini U keberapa? Nah, ini kan nanti seperti ini maksudnya. Nah, maka seperti tadi, informasi-informasi yang kita butuhkan, kita tulis dulu diketahuinya. Pertama, kita bisa lihat suku pertamanya adalah 5, maka A-nya adalah 5. Nah, terus selisihnya, 5 ke 14, selisihnya berapa nih? 9. 14 ke 23, 9 lagi. Maka B-nya adalah 9. Nah, terus gimana ngerjainnya? Sama, rumusnya masih sama kayak yang tadi. UN sama dengan A tambah N-1 kali B. Oke, terus UN-nya apa dong? UN-nya udah diketahui, UN-nya adalah 239. Maka 239 adalah, kita masukkan yang diketahui. A-nya adalah 5, N-nya masih tetap N ya, min 1 kali B-nya adalah 9. Nah, kita hitung. Pelan-pelan saja yang teliti. 239 sama dengan 5 ditambah. Nah, ini kita kalikan semua ya. N dikali 9 jadi 9N. Min 1 kali 9 min 9. Nah, kita selesaikan. Maka 239 sama dengan 9N. Nah, 5 kurang 9 min 4. Nah, selesaikan. PLSV-nya nih, 9N sama dengan 239 ditambah 4. 9N sama dengan 243. Nah, maka N-nya berapa? Maka N-nya adalah 243 dibagi 9. Berapa 243 bagi 9? Nggak boleh pakai kalkulator ya. Ayo yang tadi pakai kalkulator tuh. 243 dibagi 9. Pertama berapa nih? 2. 2 kali 9, 18. 14 kurang 8, 6. 63 dibagi 9 adalah 7. Maka 243 dibagi 9 adalah 27. Nah, berarti 239 adalah suku ke-27. Nggak percaya? Coba tambahin 9 terus sampai bilangan ke-27. Pasti hasilnya 239. Oke, soal terakhir. Oke, nomor terakhir nih, nomor 4. Suatu barisan aritmetika, suku pertamanya 6 dan suku ke-10 adalah 69. Tentukan bedanya, lalu rumus suku ke N dan suku ke 100. Nah, ada 3 pertanyaan nih ya. Dari soal seperti ini aja bisa bervariasi yang ditanyakan. Nah, langkah pertama gimana? Biasakan dari soal itu kalian analisa informasi apa yang bisa kita ketahui. Nah, dituliskan. Maka kita baca ulang nih. Suatu barisan aritmetika suku pertamanya. Nah, suku pertama itu lambangnya apa? Lambangnya adalah A. Maka kita tulis A-nya sama dengan 6. Oke, selanjutnya. Suku ke-10 adalah 69. Maka U10 sama dengan 69. Oke, setelah itu pertama nih nyari beda. Pakai apa dong? Nah, kalau sudah ada urusan yang sama barisan aritmetika, maka kita langsung fokus sama rumus yang itu tuh, yang UN. Nah, UN sama dengan A tambah N-1 kali B. Oke, kalau udah
tinggal kita masukkan semuanya UN. Nah, kita pakai yang U10 tadi. Nah, U10-nya berapa? U10-nya adalah 69. Nah, sama dengan A-nya 6, N-nya berapa? Nah, kalau U10 berarti N-nya 10. 10 kurang 1 dikali bedanya yang ditanya. Bisa dong. Maka 69 sama dengan 6 ditambah 9B. Nah, langsung kita hitung ya. Maka 9B sama dengan 69 dikurang 6. 9B sama dengan 69 dikurang 6 adalah 63. Maka B-nya adalah 63 dibagi 9, yaitu 7. Oke, pertanyaan yang A kelar. Pertanyaan yang B, rumus suku ko N. Nah, masih pakai rumus yang tadi lagi kan? Masih UN sama dengan A tambah N min 1 kali B. Nah, langsung ya. Maka UN sama dengan A-nya 6, N-nya tetap N, B-nya tadi udah dapet nih, 7. Oke, tinggal kita selesaikan, maka 6 ditambah N kali 7, 7N, min 1 kali 7, min 7. Maka rumus UN-nya adalah 7N, nah 6 kurang 7, min 1. Nah, yang B beres. Lalu yang C gimana? Nah, yang C itu ditanya U100. Udah tahu, UN-nya udah dapet kan? Nggak perlu lagi kita cari rumus-rumus tadi. Maka suku ke 100, tinggal kita ganti N-nya jadi 100. Jadi 7 dikali 100 dikurang 1. 7 kali 100 adalah 700 dikurang 1. 700 kurang 1. 699. Beres ya? Gampang ya? Oke, silakan kalau masih kurang paham, diputar lagi videonya, diulang lagi pelan-pelan, slow motion, di stop, difahamin, dilanjutkan lagi. Kalau masih kurang paham, silakan tanya Miss di GC. Oke, selamat mencoba lagi. Oke, sekarang kita bahas latihan soalnya ya. Latihan soal yang keempat. Hitunglah jumlah 100 bilangan positif pertama yang habis dibagi 8. Nah, 100 bilangan positif pertama, maka pertama kalian cari barisan bilangannya dulu seperti apa. Pertama, kalau yang pertama habis dibagi 8, ya pasti angka 8. Nah, setelah 8 berapa? Setelah 8? Lipatan 8 habis 8 berarti 16. Lalu berapa lagi? 24 dan seterusnya. Nah, ini barisan bilangan. Nah, ketika ditanya jumlah 100 bilangan, maka yang ditanya adalah S100. Nah, S100-nya berapa ya? Gitu. Nah, pertama, selalu biasakan tulis yang diketahui dulu. Pertama yang diketahui apa? Bilangan pertama, A, sama dengan 8. Lalu bedanya, oke kita lihat, namanya habis dibagi 8 berarti kan kelipatan 8. Pasti bedanya selalu 8 juga. Nah, A-nya 8, B-nya 8. Ditanya jumlah 100 bilangan, karena ditanya S100, kita ingat rumus SN. Nah, rumus SN apa? N per 2 dikali 2A tambah N min 1 kali bedanya. Oke, ditanya S100 berarti N-nya 100 ya. S100 berarti 100 dibagi 2 kali, A-nya 8 ditambah 100 kurang 1 dikali bedanya 8. Oke, kita hitung. Berarti ini 100. Nah, ini Miss ajarin nih supaya kalian nggak terlalu besar nanti ngaliinnya. Kita gimana cara ngaliinnya? Nah, nih. Tulis dulu ya. 2 kali 8 ditambah 99 dikali 8. Nah, Miss ganti warna dulu nih. Nah, ini kita sederhanakan. Ini kan dibagi 2 nih. Nah, maka di sini juga kita bagi 2. Yang ini kita bagi 2.
Yang ini juga kita bagi 2. 8-nya ini sisa 4, ininya habis. Oke, ganti warna lagi. Maka sama dengan 100 dikali 8 tambah, nah 99 kali 4. 99 kali 4 tuh berarti kan 100 kali 4 dikurangin 4. Nah, 400 dikurang 4. Berapa 400 kurang 4? 396. Maka tinggal kita jumlahkan. 8 tambah 396 itu adalah 404. 404 kali 100. 404 tambahin nolnya 2. 40.400. Oke, nggak pakai coret-coretan ya. Nggak pakai kalkulator. Nah. Oke, nomor selanjutnya. Oke, kita lanjutkan nomor berikutnya. Nomor 6. Coba tentukan 11 suku pertama dari deret aritmatika 3, 8, dan 13. Oke, biasakan selalu tulis yang diketahui. 3, 8, 13, maka suku pertamanya adalah 3. Maka A sama dengan 3. Lalu bedanya berapa? Bedanya adalah 5. Oke, kalau sudah ada diketahui gini enak. Yang ditanyakan tentukan 11 suku pertama. Nah, berarti apa nih? S11. Nah, S11-nya berapa? Nah, ditanya S11, maka langsung kita tulis rumus Sn sama dengan N per 2. Nah, N per 2 per dikali 2A plus N-1 kali B. Nah, ditanya S11, maka N-nya 11. 2 dikali A-nya 3 ditambah 11 kurang 1 kali 5. Nah, tinggal hitung. 11 per 2 dikali 2 kali 3, 6 ditambah 10 kali 5. Nah, ini juga bisa disederhanain lagi nih. Jadi, biasakan kalau bisa disederhanain, sederhanain dulu biar ngitungnya nggak terlalu besar angkanya. 6 dibagi 2, 3. 10 bagi 2, 5. Nah, ini habis. Berarti sama dengan 11 dikali 3 tambah 25. 11 dikali 28. Berapa 11 kali 28? 11 kali 28 berarti 280 ditambah 28. Jadi 308. Oke, gampang ya. Nomor berikutnya. Oke, kita lanjutkan nomor berikutnya ya. Ini sekarang nomor 7. Jumlah 5 suku pertama deret aritmatika adalah 55. Oke, kita tulis dulu. 5 suku pertama berarti S5. S5-nya berapa? S5-nya adalah 55. Lalu jumlah 9 suku pertamanya 171. Berarti S9 sama dengan 171. Oke, kalau S5 berarti N-nya 5. Lalu kalau S9 berarti N-nya 9. Nah, pertama ditanya rumus Sn. Nah, tulis dulu nih rumus Sn. Apa? Sn adalah N per 2 dikali 2A tambah N-1 kali B. Pertama, kita pakai angka yang gede dulu ya dari S-nya. Dari yang S9 dulu. S9 itu berarti N-nya kan 9, jadi S9 per 2 dikali 2A tambah, N-nya berarti 9 ya, 9 kurang 1, 8. Sama dengan berapa? Sama dengan 171 gitu. Yuk kita hitung. Kita sederhanakan, biasakan menyederhanakan nih. Pertama, kita bagi 2 dulu. Nah, 2 bagi 2, 1. 8 bagi 2, 4. Nah, ini B1.
Terus yang 9. Nah, 171 bagi 9. Sama-sama kita bagi 9 nih. 9 bagi 1. 9 bagi 9, 1. 171 bagi 9, 19. Nah, dapat nih persamaan pertama. Persamaan pertamanya adalah, ini 1 ya. 1 kali A berarti A ditambah 4B sama dengan 19. Dapat 1. Lanjut. S5. S5 berarti N-nya 5. 5 per 2. 2A tambah 5 kurang 1, 4. Maka 4B. Sama dengan berapa tadi? Sama dengan 55. Nah, sederhanain. 2 bagi 2. 1. 4 bagi 2. 2. Habis ya. Lalu 5 sama 55 juga bisa dibagi 5. 5 bagi 5, 1. 55 bagi 5, 11. Dapat 1 lagi persamaan. Yaitu A tambah 2B sama dengan 11. Kita kurang. Maka ini habis ya. 2B sama dengan 8. B-nya 8 bagi 2 sama dengan 4. B-nya 4. Terus cara nyari A-nya gimana? Salah satu aja nih kita pakai. Ya. Misalkan kita mau pakai yang lebih simpel nih, yang bawah. Nih, bisa pakai ini nih. A tambah 2B sama dengan 11. Maka A ditambah 2 kali 4 sama dengan 11. A sama dengan 11 dikurang 8. A-nya adalah 3. Beres. A-nya ketemu 3. B-nya dapat 4. Kita bisa cari SN-nya. Masih rumus yang tadi. Maka SN sama dengan N per 2 dikali 2A. A-nya 3. Ditambah N-1 kali B. B-nya berapa? 4. Nah, ini bisa disederhanain lagi nih. Ya, 2 yang ini kita bagi 2 jadi 1. 4 dibagi 2 jadi 2. Ini habis. Nah, kita teruskan deh. Sama dengan N 3 ditambah N-nya kali 2. 2N dikurang 2. Sama dengan N 2N 3 kurang 2. 1. Nah, tinggal kita kalikan. N kali 2N adalah 2N kuadrat. N kali 1 N. Maka rumus SN-nya adalah 2N kuadrat tambah N. Mudah ya? Mudah ini. Miss yakin bisa kalian, asal telaten, pelan-pelan, dan teliti. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Oke, ini masih nomor 7. Pertanyaan yang B. Suku ke-11. Nah, tadi kita udah dapatkan ya, A-nya 3, B-nya 4. Suku ke-11 berarti pakai rumus apa? Kalau suku ke-11 berarti yang ditanya adalah U11. Nah, kalau U11 berarti kita pakai rumusnya UN. Apa rumus UN? A tambah N-1 kali B. Karena yang ditanya U11, maka N-nya 11. A-nya sudah punya 3. N-nya 11. B-nya 4. Nah, sama dengan 3 tambah 10 kali 4. 10 kali 4 berapa? 40. 3 tambah 40? 43. Maka U11-nya adalah 43. Simpel banget ya. Nomor berikutnya. Oke, nomor selanjutnya masih nomor 7. Pertanyaannya adalah jumlah 12 suku pertama dari deret tersebut. Nah, kita tadi udah dapet ya. Udah Miss tuliskan di sini. Kita sudah tahu bahwa rumus SN-nya adalah 2N kuadrat tambah N. Masukin, ini mah gampang ya. Karena ditanya 12 suku pertama, maka S12. N-nya berarti 12. Jadi 2 dikali 12 kuadrat ditambah 12. Nah, ingat ya, operasi hitung kalau ada pangkat sama perkalian, maka dahulukan pangkat. Maka 2 dikali 144 ditambah 12. 2 dikali 144, 288. Tambah 12.
288 tambah 12 adalah 300. Oke, maka jumlah 12 suku pertama adalah 300. Gampang ya. Oke, kita bahas nomor terakhir. Carilah suku ke-30 dan jumlah 30 suku pertama dari barisan aritmetika ini. Gampang ya. Tuliskan dulu coba yang diketahui. Pertama, A-nya 10. Bedanya selalu diapain tuh? Dikurang 2, maka bedanya adalah min 2. Pertama, carilah suku ke-30. Jadi yang ditanya pertama adalah U30. U30-nya berapa gitu. Sama jumlah 30 suku pertama. Berarti yang ditanya adalah S30. Ada 2 pertanyaan nih. Pertama, kalau nyari U30 maka kita pakai rumus UN. UN adalah A plus N min 1 kali B. Yang ditanya U30 maka N-nya 30. A-nya tadi 10. N-nya 30 kurang 1 kali min 2. Oke, kali ini ya. Jadi sama dengan 10 ditambah 29 dikali min 2. 10 ditambah min 58. 10 ditambah min 58 adalah min 48. Maka U30 adalah min 48. Nah, sekarang ditanya S30. Nah, S kemarin ingat ya, rumus jumlah suku ke N itu kan, N suku pertama itu kan ada 2 ya. Ada yang jabar panjang, ada yang agak pendek. Agak pendek itu apa? Kalau diketahui UN-nya. Nah, sekarang kita lihat. Yang ditanya S30. U30 kita sudah punya, maka pakai rumus yang pendek aja. Jadi SN itu adalah N per 2 A plus UN. S30 berarti ya tinggal 30 per 2 dikali A-nya berapa? 10. UN-nya berapa? Min 48. Nah, tinggal kali ini. Berarti 30 per 2 dikali 10 tambah min 48 berapa? Min 38. Udah kan? Bisa dicoret ya? Sederhanain dulu. Maka 38 dibagi 2 berapa? Min 19. Nah, tinggal kita kalikan. 19 kali 3 itu berapa? 19 kali 3 adalah 20 kali 3 dikurangin 3. 60 dikurangin 3, 57. Jadi min 570. Oke, gampang ya. Silakan kalau kemarin masih salah diperbaiki lagi. Kalau ada yang masih bingung boleh nanya. Kalau bingung juga silakan pokoknya nanya di GC ya. Oke.